Kasiful Asrar. Boleh kita tengok. Kita mulai dari mana kita mulai nih ya? Jadi halaman 15 saya. Kok tambah lama kadang tambah apa? Dia tahu gitu informasi. Tapi mereka ditanya oleh raja lain. Masuk ke nomor 2 penting usaha. Masuk nomor 1 kalau stability katanya itu belajar. Ya usaha gitu loh Ustaz. Nah, kita mulai ya dari soal awal kejadian anak Adam ya. Oke. Tapi Kasiful Asrar ini soal jawab kitabnya. Soal. Dan mana awal asal kejadian anak Adam? Jawab. Nah, enggak usah catatnya. Dia tenang aja dulu. Jawab. Adapun awal kejadian anak Adam itu yakni daripada anasir yang 4 anasir. Ya. Pertama tanah, kedua air, ketiga angin, keempat api. Soal. Adapun tanah itu jadi daripada apa? Dan air itu jadinya dari apa? Angin itu jadi dari apa? Dan api itu jadinya dari apa? Jawab. Adapun tanah itu daripada air. Dan air itu daripada angin. Dan angin itu daripada api. Dan api itu daripada rahasia Muhammad. Ingat rahasia Muhammad? Lah mulai kita ke rupa yang batin mati maksudnya rahasia Muhammad. Soal. Dan tanah itu tanah yang mana? Air itu air yang mana? Angin itu angin yang mana? Dan api itu api yang mana? Jawab. Adapun tanah itu adalah badan Muhammad. Nah, boleh masuk ya. Badan Muhammad. Tadi buat aja tanah itu. Adapun tanah itu badan Muhammad. Mana dia buat aja? Bentar. Dan adapun air itu cahaya Nur Muhammad. Mana cahaya Nur Muhammad? Ya. Nur Muhammad. Adapun angin itu napas Muhammad. Napas Muhammad. Dan adapun api itu Nazir Muhammad. Nazir itu sarap. Sarap ya, Nazir Muhammad. Soal. Tanah itu jadi apa? Dan air itu jadi apa? Angin itu jadi apa? Api itu jadi apa? Jawab. Adapun tanah itu jadi daging. Dan air itu adalah jadi tulang. Air jadi tulang. Kekuatan ya. Dan angin itu jadi urat. Dan api itu jadi darah pada kita. Soal. Aku tanya lagi. Mana kejadian diri yang batin? Nah, ini yang tadi sampai lagi ya. Kejadian diri yang batin itu yang zahir. Jawab. Adapun kejadian diri yang batin itu yaitu kejadian dari anasir yang 4 yang batin. Soal. Dan mana anasir 4 yang batin itu? Jawab. Anasir 4 yang batin itu adalah yaitu wujud, ilmu, nur, dan suhud. Wujud, ilmu, nur, suhud. Dan arti wujud itu zat. Zatnya Allah. Ya. Arti itu arti wujud zatnya Allah. Arti ilmu itu sifatnya Allah. Dan arti nur itu asmanya Allah. Dan arti suhud itu adalah af'alnya Allah. Zat. Apa zat itu kemarin? Rabb ya. Zat itu Rabb. Lalu sifat. Sifat itu adalah yang nampak. Af'al
kerjanya. Itu ya. Kerjanya ya. Lalu suhud af'alnya. Lalu asma nur ya. Soal zat itu jadi apa kepada kita? Sifat itu jadi apa kepada kita? Asma itu jadi apa kepada kita? Dan af'al itu jadi apa kepada kita? Jawab. Adapun zat itu adalah rahasia kita. Ketemu dengan kajian marifat Muhammad batin. Zat itu adalah rahasia kita kepada kita. Sifat itu adalah nyawa kepada kita. Apa nyawa? Apa nyawa? Rasa. Asma itu adalah hati kepada kita. Kehen? Hati kepada kita. Dan af'al itu adalah tubuh kepada kita. Yud. Soal. Berapa kejadian kita daripada ibu? Dan berapa kejadian kita daripada bapa? Dan berapa asal kejadian kita yang berasal dari Allah? Ini yang tadi yang mau ditanya. Ya. Jawab. Adapun kejadian kita daripada ibu ada 4. Mana yang 4 berasal dari ibu? Ini dulu ya. Pertama, lemak. Lemak dari ibu. Bagaimana bentuk lemak? Keras atau lembut? Lembek. Kedua, darah. Darah itu merah. Emosi tadi bu. Maka pemberah. Maka kalau itu dari ibu ya. Ketiga, rambut. Itu dari ibu. Rambut dari ibu. Keempat, daging. Lembek-lembek semuanya bu ya. Bilang yang pertama, lemak, darah, rambut, daging. Itu dari ibu. Adapun kejadian yang 4 daripada bapa atau ayah, pertama kulit. Kulit yang paling luar, paling tipis. Tapi itu sangat paling kuat. Tergores sedikit, sakit minta ampun dagingnya. Dia simbol ya. Kulit itu adalah pelindung. Maka dia berasal dari ayah. Kedua, asap, saraf. Ketiga, urat. Keempat adalah tulang. Itu dari ayah. 4 dari ibu, 4 dari ayah. Kulit, saraf, urat, dan tulang. Dari ibu, lemak, darah, rambut, daging. Dari ayah, kulit, saraf, tulang, urat. Mana yang dari Allah? Ini yang dari Allah. Yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kejadian daripada Allah. Pertama adalah pendengaran. Itu dari Allah. Sami. Kedua, penglihatan dari Allah. Ketiga, penciuman dari Allah. Keempat, perasa. Maka puncak rasa ada di lidah, ada di kemaluan. Puncak rasa ada di afidah, ada di otak limbik dan di ujung-ujung jari. Itu puncak rasa. Ya. Udah berapa bu? 4. Kelima, akal. Itu dari Allah. Keenam, ruh. Itu dari Allah. Maka apabila dihantarkan Allah Ta'ala pendengaran kepada kita, maka mendengarlah pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Begitu juga apabila dihantarkan penglihatan, melihat itu kepada kita, maka melihatlah kita dengan penglihatannya. Apabila dihantarkan penciuman itu, menciumlah kita dengan penciumannya. Apabila dihantarkan perasa itu kepada kita, maka merasalah kita dengan perasanya. Dan apabila dihantarkan akal itu kepada kita, maka berakallah kita dengan akalnya. Dan apabila dihantarkan ruh itu kepada kita, maka hiduplah kita dengan dia. Akan tetapi tiada diketahui akan pihak dihantarkan itu, tiada boleh dikatakan diberi Allah kepada kita, karena ini sekadar makhum, beri manfaat, sebab tiada boleh bercerai sifat itu dengan zat. Kalau
kalau bercerai itu disebut mustahil. Paham artinya, Bu? Nah, tidak mungkin lah kalau dihantar di itu berarti Allah di sana, kita di sini. Tidak seperti itu. Tak bercerai zat dan sifat. Paham arti tidak bercerai? Tidak akan mungkin berpisah batin dengan zahir. Nah, maka lahirlah namanya kudrat qadirun, sami samiun, basir basirun. Yang dari sini tengok tuh, menengoklah ini. Dengarkan dia, mendengarlah ini. Coba terciumlah dia. Diantarkan cium, dengar dia. Coba dirasa, merasalah dia. Tak mungkin bercerai. Kalau bercerai mustahil. Nah, sampai situ. Jadi 14 semua ya Ustaz. 14. Maka disebut hukum. Tapi kenapa itu 14? Ada 2 disamakan di sana. Hukum apa hukum Pak? Hukum dulu disebut hukum 13. Tapi ini 14. Di itu 14. Kenapa ada 14? Ada dipisahkan satu, ruh dengan nyawa. Padahal dia kan satu. Nah, di sini dibedakan. Dulu tidak dipisahkan. Hukum 13. Nah, maka disebut hukum 13. Sebenarnya tidak terpisah ruh dengan nyawa. Ruh dan nyawa satu dia. Sama-sama rasa. Jadi pisahkan sih. Ada pertanyaan? Ini lain pula. Kalau dari Allah tadi itu perasaan itu Ustaz tuh yang nafsu, termasuk nafsu itu enggak ada situ bairi itu. Perasa. Ya. Ya. Nafsu di kajian makrifat. Coba dibuka halaman makrifat. Tidak perlu balik-balik, kita dulu sikit. Ya. Halaman berapa? Buka di halaman awal lagi. Supaya cepat paham ya. Di halaman berapa? Kapan disebut nafsu? Di halaman 3. Awal sekali. Di halaman 3 disebut nafsu. Nah, tengok di situ. Sebenar-benarnya diri itu nyawa. Dikaji makrifat lagi ya. Halaman 3 di atas. Sebenar-benarnya nyawa itu adalah Nur Muhammad. Sebenar-benarnya Nur Muhammad itu sifat zatul hayat, bukan zat hayyun. Ya. Nah, bukan zat hayyun, ya. Tetapi lainnya, la ghairu, tidak ada yang lain. Maka kata setengah ulama itu ulama hakikat. Bermula sebenar-benar diri itu ruh. Nah, tadi ruh dengan nyawa dipisahkan ya. Nah, dia sebenar-benar diri itu adalah ruh. Adalah yang ia tak kala merasai sekalian tubuh, ruh tadi, maka bernamalah ia nyawa. Akan satu dia, Bu. Ruh dan nyawa. Saat merasai sekalian tubuh, ruh itu disebutnya nyawa namanya. Nah, tadi dipisahkannya di hukum 13 tadi, maka jadi 14. Dan tak kala ruh itu keluar masuk di tubuh, maka disebut napas namanya. Ruh itu juga. Dan tak kala ruh itu berkehendak kepada sesuatu, akan sesuatu, maka hati namanya. Dan tak kala ruh itu ingin akan sesuatu, nafsu namanya. Nah, nafsu namanya. Nah, dah jawab ya. Nah, nafsu. Sebenarnya ruh itu juga. Kapan ruh itu berubah nama? Saat ingin berkehendak sesuatu, hati. Saat ingin menguasai, nafsu namanya. Maka nanti di halaman 2, sama ada kamu ibadat atau maksiat, sama. Tidak ada beda, karena semua sama Allah. Cuma kalau masih ada yang berbuat maksiat, belum sampai di level Allah, karena Allah tidak bermaksiat. Itu level kita. Maka karena level kita gelisah tuh tidak tenang batin, itulah dosa itulah neraka. Jadi yang berubah nama itu adalah tempat.
perumpamaan apa dulu? Di depan suami dipanggil abang, itu dia. Di kantor dipanggil Pak Kadis. Ya. Di depan bawahan dipanggil bos. Di depan anak dipanggil ayah. Di depan menantu disebut mertua. Di depan mertua disebut orangnya Itu dia. Sudirman seorang. Nah, itu juga. Lupa nama inilah yang membuat namanya berubah. Maka disitulah dibuat sama ada dalam ibadat atau maksiat sama di level kajian ma'rifat. Jadi kalaulah begitu Bu, tak ada lagi kita marah dah Bu ya. Kalau seandai Sama. hilang diambil orang buah mangga, orang tu minta sekali mangga. Tak mangga ya. Tiap lewatnya digugur tahu dia. Marah juga kita Bu? Enggak. Kan Allah yang ambil. Lewat dia. Apa tujuannya? Mungkin kita tidak sempat sedekah. Nah, itulah cara Allah. Dia tidak perlu kita sedekah yang kemari. Tadi ambil dari kawan. Tapi kalau tidak sampai level itu, ribut gitu kan. Ayo tak bau, tak bajaan. Orang tu nampak, tak nampak Allah lagi dah. Orang tu nampak, ayo kelera pajak. Orang nampak. Tu kalau nampak Allah, hilang orang tu. Puncak sebelum tu roh tu Ustaz ya. Roh kok yang segala-galanya gitu kan. Maka di kajian fikih Bu aja bertapakur, berpikir sejenak lebih utama daripada ibadah sunnah 1 tahun. Inilah yang tapakur dia bilang. Karena dia paham, mengerti apa yang dia rasa, paham apa yang dilihat. Itu tapakur. Jadi yang tanda tangan tuh roh kita tuh jasad apa tuh yang tanda tangan sama Allah tuh yang mengatakan siap untuk hidup tuh itu Iya. roh tuh Ustaz ya. Itulah yang Jadi berjanji. yang akan disiksa nanti roh tuh juga kan? Enggak. Tidak ada siksa situ dulu. Enggak, seandainya nanti mungkin roh ini kan kalau kau untuk perbuatan baik oke lah Ustaz, tapi kan ada apa namanya tadi Ustaz? Ada sifat apa namanya nafsu tadi itu Ustaz yang mengendalikan itu kan ada yang salah kadang itu mungkin dosa tuh Ustaz. Kalau masih ada dosa, berarti kita kembali ke lantai 2 lagi. Kita kan udah lantai 4. Contohnya maling tadi. Udah lantai 4 ini Bunda. Udah di kajian tajalli. Udah di kajian rasa. Sama ada. Bukan zahir lagi. Bukan kajian syariat lagi kita. Kajian syariat itu yang cuma ada dosa, ada pahala. Kalau kajian hakikat makrifat ke atas, tak dosa pahala kajinya lagi. Surga neraka. Kenal dan tak kenal. Iya. Apa surga? Ketenangan jiwa. Apa neraka? Kegelisahan batin. Kenapa gelisah batin? Kena buat dosa. Apa dosa? Maka di kajian fikih dibuat dosa adalah setiap pelanggaran yang kita kerjakan akibat pelanggaran menyebabkan hubungan terganggu, namanya dosa. Apa saja? Contoh kalau waktu bujang gadi berjanji dulu, yang nanti jam 8 abang datang ya. Tentu kita menunggu jam 7 tu lah bergaya depan kaca ada Bu. Kalau datang abang nanti gitu. Lah jam 8 tak datang. Lah condo setrika lah bolak-balik tadi. Lah jam 11 baru datang. Apa terjadi Bu? Assalamualaikum yang. Kenapa? Hubungan terganggu karena melakukan dosa. Betul Bu? Maka dalam hadis fikih berjabat tanganlah kamu, dengan berjabat tangan bisa menghilangkan dendam ala api sudurihim. Bagaimana memaknai hadis berjabat tangan bisa menghilangkan dendam? Rupanya aksesoris syarat tadi ada di ujung-ujung jari, di aqidah, di hati.
otak limbik, lisan kemaluan. Berjabat tangan, energi jalan ke hati. Hati jalan ke otak limbik. Otak limbik terucap di lisan. Ngapu you marah-marah? Kan nampak dikasihnya. Galak iyalah, aman. Itu dia. Itu hubungannya berjabat tangan bisa menghilangkan dendam ala fisudurihim. Karena aksesoris saraf itu batin. Namanya asok. Jadi kalau makrifat itu apapun kejadian udah enggak ini Ustaz, enggak ngaruh gitu. Tidak pengaruh. Itulah namanya orang tua kan dia bilang. Mani tak ditelan, pahit tak dimuntah. Pikir pelita hati. Tersenyum dia. Pan-pan diingat apa tadi salah adanya. Tapi kalau tak sampai lepas itu, cilaku paji kan. Awak ponik nanam minyak puluh ni menguncuh. Dia masih ada yo perasaan mengutuk tu Ustaz. Bisa Iya. Ustaz ya. Tapi itulah bu, ujiannya memang berat. Ujian berat. Kita dihadapkan dengan yang membuatkan kita kadang tak buat bisa sabar dulu. Ya. Seperti itu dia. Nah cuma kalau kita lah pahami, kita paham introspeksi bisa. Astagfirullah, ucap balik. Tapi kalau itu dulu enggak kan, begitu kita berbuat panas, puas hati, mampu hilang. Puas hati. Kalau sekarang berbuat, mengucap kita balik, cupik. Itu kelebihannya. Paham kita cupik. Membawa paham capek. Pak Ustaz kadang-kadang kan gini itu kan awak kan lah mulai. Awak kayak gini Ustaz je Ustaz. Rasa kadang-kadang seketika ada persoalan, kadang-kadang ada je gitu. Tapi akhirnya belum. Nah itu yang cepat membuat balik itu namanya taubat. Taubat itu semana dengan kalimah raji, berarti kembali. Itu dia. Maka orang dulu sesat di ujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Tahu kita salah, cepat kita balik. Astagfirullah. Tak perlu diketahui orang. Kita dengan Rabb kita yang penting. Itu yang bagus. Berarti dah mulai. Dah mulai kan. Akhirnya apa? Terbiasa, terhindar sendiri lagi. Ya, lebih tinggi pula dia, Bu. Kalau S1, S2, S iblisnya. Tapi kalau gitu Ustaz kadang di bawaan kadang-kadang awak tuh rasanya cuek aja je orang perasaan tuh gitu. Awak kan membawa hati rasanya enggak pengen macam-macam Ustaz ya. Tapi kita kan harus hanya diam gitu Ustaz. Jadi bukan diam ngelamun enggak gitu kan. Awak kan bersama membawanya Allah dalam diri itu Ustaz. Iya. Jadi rasanya ya enggak kepingin. Nah, besok kan awak kadang-kadang orang ada komen awak kan gitu. Kok kan enggak kepengen gitu Iya. kan. Itulah lah mulai itu, Bu. Lah mulai tatma'innal qulub. Jadi kerja Allah enggak usah pikir. Iya. Kerja kita yang penting. Ini enggak yang lebih capeknya apa? Kerja PRT dipikirkan juga. Kan poneknya. Maka terjadilah hipertensi. Naik tensi. Iya lah Ustaz. Betul, Oh. Kalau juga pikiran Ustaz. Kerja kita aja. Maka orang tua dulu kalimatnya sedikit, tapi kalimat marifat apa kalimatnya? Nah, janganlah ukur, cukuplah ukur panjang bayang-bayang aja. Cukuplah ukur badan sepanjang bayang-bayang. Lalu apa lebih tajamnya setelah itu? Nah, gigi lidah dulu nak sebelum mengecek. Paham Bu? Itu kajian makrifat semua. Kapan baru dapat makna itu kalau lama ngaji makrifat baru dapat. Berarti orang dulu itu orang-orang makrifatullah semua. Jadi kalau lihat zahir itu Ustaz, diam aja gitu. Nanti dia balik gitu Ustaz. Apa bunda? Kalau kita melihat kejadian itu kan zahir nah Ustaz, bukan istilahnya bukan roh bukan batin gitu kan zahir. Misalnya orang ini berbuat jahat gitu. Taruhlah misalnya membunuh orang, kita kan zahir ngeliat tuh. Nah, kalau kita orang makrifat itu actionnya tuh ditahan atau gimana Ustaz? Enggak. Dia menengok kebesaran Allah. Enggak ada masalah. Jadi dia, makanya Nabi itu Bu, diantarkan apa kepada Nabi? Ada seorang yang datang ke Nabi. Apa katanya? Ya Muhammad, aku ingin masuk agama yang engkau bawa. Bagus. Tapi saya tidak bisa merubah kebiasaan saya. Betul Bu? Apa kebiasaanmu? Saya hobinya berzina. Tak berzina 10 kali sehari tidak enak saya. Hobinya berzina. Membunuh dan mabuk. Tidak apa-apa. Tapi benar kamu mau masuk? Iya. Ucap ikut. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa dia kata Nabi?
dah, kamu dah sah jadi umatku. Cuma pesanku, setiap ku bertanya kamu jujur. Itu cuma Nabi. Tidak benci Nabi. Karena Nabi nengok itu Allah. Allah yang buat seperti itu. Maka Nabi tidak marah. Untuk apa? Supaya menguji. Dia di level nafsu berdirinya. Ini di level ruh berdiri. Ini di level ini dia. Akan itu. Allah lihat. Lalu apa terjadi? Karena dia mungkin ikhlas. Begitu dia mulai merampok, datang petunjuk rohnya itu lagi. Yang mengaturnya. Kalau nanti saya ketemu dengan Muhammad, kamu berapa kali merampok minggu ini? Dia tidak boleh. Minta jujur aja. Tak usahlah dulu, besok aja. Tidak jadi merampok. Nampak janda jual kue, betul? Dirayu. Udah dibuka ikat pinggangnya. Nanti kalau ketemu Muhammad di mana ya? Besok aja lah. Akhir satu pun tidak dibuat. Akhirnya masuk Islam kafah. Begitulah arif dan bijaknya. Tapi Kenapa? Muhammad semua dia baru nampak Ustaz. Hah? Kan Allahnya kan. Ingat Muhammad ya. Iya, karena itu levelnya. Ingat Muhammad dengan izin Allah. Kan Muhammad itu Nurnya Allah. utusan Allah. Zahirnya Muhammad, batinnya sama. Maka yang Muhammad itu membunuh, betul? Cuma batinnya, zahirnya tidak. Gimana batinnya? Apa? Pulang dia waktu Mi'raj, Isra Mi'raj. Masih ingat kisah itu? Masih. Angkat kaki akhirnya lagi. Oh, jawabanmu ada di Umar. Iya. Betul? Sampai di Umar, Tebas. selesai di Umar. Yang bunuh Umar atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lewat tangan Umar. Sama Bu. Kalau ibarat pimpinan, dia gini aja. Itu mati itu Bu, dikarung langsung. Dia yang bunuh atau yang tukang isyarat tadi? Syarat. Dia tidak perlu angkat senjata. Namanya maksum. Ibaratnya panglima lah ya. Kau selesaikan tuanya. Selesai. Ustaz, orang Dia neraka itu gimana Ustaz? Kalau dalam makrifat tuh. kegelisahan jiwa. Neraka tuh ridho Allah atau Maka kalau betul sampai di ma'rifatullah, coba ibu ingat kisah Rabi'atul Adawiyah. Masih ingat Bu? Begitu datang seseorang melamarnya, apa tanyanya? Abang betul cinta denganku bang? Iya. Cuma satu persoalanku. Kalau aku setelah nikah dengan abang, terjamin tak aku masih bisa dekat dengan Allah? Tak jadi bapak itu melamar. Paham? Akhir sampai mati, Rabi'ah tak menikah zahirnya. Kenapa? Karena dia udah ibadah kena Allah. Dia ibadah bukan berharap surga. Dia ibadah bukan kena takut neraka. Dia ibadah kena itu senangnya Allah. Maka kalaulah ibu betul-betul reda dengan suami, ibu masak itu bukan kena ingin dipuji suami, bukan kena takut dicaci maki kamu tak pandai masak, tapi senang suami itu nengoknya makan. Bagaimana? Itu tanda ibu telah cinta kepadanya. Senang, semakin bersemangat dia makan. Itulah redonya, itulah puasnya. Maka redo itu puas. Maka filosofisnya, ilahi anta maksudi wa ridho kama. Redo Allah dicari, bukan surga. kalau udah ridho Allah tentu dia Udah masuk surga. mau masuk neraka, rasa dibakar, tapi jangankan rasa panas, Tidak terasa. tidak terasa karena Allah redo. Allah yang beridho. Itu dia. Yang punya ini semua. Itu dia. Jadi tidak ada hubungan lagi dah. Tidak ada lagi dah. Allah. Maka dicari redo tuh, redo tadi puas. Kalau ibu lah puas, Bu, ini contoh. Ini contoh redo. Ridwan ingat kisah-kisah anak muda dulu. Dia redo mencintai istrinya. Jadi istrinya ngomong sore hari. Sore hari dia mengangkat jemuran di belakang rumah. Rupa berbuah pelam di belakang rumah tu. Ini orang Bangkinang. Pelam tahu pelam? Pelam. Lalu malamnya hujan lebat. Lebat hujan. Terbangunlah perempuan tadi yang hamil 2 bulan tu.
Bang, ngai, berbuah kolam di belakang rumah tuh ngai. Jam 2 malam hujan lobek, gonggo banyak. Tapi kena redo laki-laki ini mencintainya, apa terjadi? Dibuka selimut, dipakai Hawaii, dipanjiknya bu malam-malam tuh. Digigit dia gonggong kuci terpancui acu kate. Betul bu? Ini merah bu gigi serangga dapat cie. Memang cie buahnya. Mau turun habis digores. Tapi puas hatinya. Betul tak? Itu nggak dimakan. Yang dapat satu yang taruh di situ ya bang. Marah enggak? Kenapa? Puas, senang hatinya. Nggak ngomel ya Ustaz. Enggak ngomel. Maka Nabi itu bengkak kakinya. Tapi karena sampai di redo, enggak capek. Cuma Aisyah yang cemburu. Kau kan terjamin surga. Kenapa? Bengkak kakimu. Enggak terasa lagi kalau sama betul bu. Waktu kita Tumpuk Mudo dulu, sepeda cie, tapi kita enggak naik sepeda. Padahal enggak panci dah bu. Angin panik, berkeringat dulu, tapi golak sepanjang jalan tuh. Redo, ikhlas. Kau tadi itu kena dapat redo, tak terasa lapar bu. Akhirnya jam 2 pulang sekolah, cengengesan hujan pani angin. Kena redo bu. Tapi kau tak redo, kancang dah litak, pokoknya golak-golaknya. Itu redo bu. Nah mencari redo yang payah. Maka kalau sampai redo bu, malu tingkat al-hayat tertinggi. Kualitas iman tertinggi al-hayat. Betul? Iman tertinggi adalah malu. Malu minta bu. Kalau seandainya berdoa jadi imam, ya Allah, kalau benar solatku buat pagi ini sesuai dengan engkau lihat senang ya Allah, udah cukup bagiku. Kalau benar tolong kau terima ibadah doa-doa mereka. Aku cukup engkau senang, udah selesai. Kalau Allah senang bu, apa terjadi? Selesai seluruhnya. Maka dibilang sama ada dalam dosa dan maksiat. Kalau sampai dalam itu, kalau masih nampak dosa, itu lebih lawak tuh sampai itu. Lebih zahir aja Iya. Level kita berarti level menyebut belum sampai di level merasa. Maka Kajian Marifat mengerti apa yang dirasa, paham apa yang dilihat. Kalau makrifat misalnya jangan pada bahaya itu merasa menghindar aja lah, hindar gitu. Kalau dia dah tahu, tidak perlu menghindar, dia tahu dia nanti. Kalau kau tahu bahaya, dia tahu sendiri. Kamu jalan sana aja, ikuti. Berarti bagi sana ada bahaya, pasti tu. Awak ndak, itu masalahnya. Ndak redo gitu. Lewat ke situ aja. Sekolahnya. Itu masalah bu. Membantah. Ayo tambah itu, apa banjir? Alah. Tenggelam kan darpot. Lawang angke orang. Lihat ditunjuknya. Apa namanya itu dua itu melawan hati nurani, Melawan yang maha mengatur. Maka Rob itu maha mengatur. berdosa Robban berdosa. Apa dosanya? Itulah dosa. langsung dapat Dapat dibayar. Nanti kalau duduk di sini, iya bu. Jadi itulah neraka tuh. Makanya amal dunia, amal akhirat. Jadi kadang-kadang Ustaz, awak tuh kan kepengen ridho apa ketetapan Allah. Tapi kan kadang ada aja setan, kau maunya sana. Contoh dalam kehidupan rumah tangga, kadang-kadang terlambat anak sholat atau gitu, awak kadang ada jawab, ada kan tidak harus marah gitu kan. Tapi kadang-kadang awak ada kesal aja kepengen awak, gitu, ada yang kepengen. Ya jadi mama, iya. Itu tuh dia ya. itu enggak kepingin Allah enggak itu. Iya. Oh, suruh anak tuh sholat, ribut kawan tuh. Ayam buat Ustaz. Ya jadi artinya kalau awak ridho kan gitu ya untuk main sholat ada kan selesai Boleh. situ ya. Nggak ada Cuma masalah. kadang-kadang ada yang jawab itu yang kena ridho. Makanya bu, kalau bisa hidayah itu dibagi-bagi. Nabi itu ingin pamannya Islam, betul? Nabi itu ingin istrinya Islam. Nabi itu ingin anaknya Islam. Ya.
Paham ya? Kalau anak berarti Nabi Nuh. Kalau istri berarti Nabi Lut. Nah, kalau paman berarti Nabi Muhammad. Tapi tidak bisa, itu masalah hidayah. Hidayah itu kajian fikih. Intinya apa? Robnya ada. Robnya ada. Maka masuk surga itu bukan umat Islam saja. Yang baik hubungan dengan pencipta sesama makhluk selamat. Deklarasi yang tidak ya, tapi selamat. Islam itu kan selamat. Kalau orang udah makrifat itu Ustaz, dia ketemu pasangan hidup misalnya nggak seperti bayangan lah, kan kita nggak tahu ya Ustaz rumah tangga kan. Jadi kita nggak usah apa-apa, kita ridho aja, biarin aja gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Itu tidak sholat. Gimana itu Ustaz? Iya benar, sholat kan sama dengan orang nikah dengan orang kafir Ustaz. Terus gimana itu Ustaz? Jadi kalau di dalam mengkaji itulah dia bedanya, Bu. Kalau kita kembali ke kajian fikih, maka jawabannya di fikih nanti. Ya. Kalau di fikih, di dalam Islam itu ada 73 furu', 73 aliran. Ya. Di Indonesia hari ini itu mayoritasnya, kalau kita tengok hari ini itu aliran Murji'ah yang banyak. Ahlussunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah itu paling besar. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah. Qadariyah sesuatu karena Allah. Kalau menurut Allah kaya, dia tidak perlu usaha, maka disebut Qadariyah. Tidak baik gitu. Jabariyah sesuatu ditentukan manusia. Saya kaya karena saya rajin. Ahlussunnah wal Jamaah antara itu. Setelah ibaratnya kalau Qadariyah begitu parkir, kunci taruh situ aja, matikan. Honda mobil kunci titip ya, tengok deh ya. Kalau udah hilang kata orang udah hilang. Itu Qadariyah. Kalau Jabariyah tidak akan hilang Honda tu dah, dan kunci lah digembok. Tapi kalau Ahlussunnah setelah dikunci digembok, tawakal dia. Kalau hilang juga itu takdir. Tapi udah usaha, itu namanya Ahlussunnah. Nah, pemahaman Murji'ah, setiap orang telah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, mau salat atau tidak pasti masuk surga. Itu pemahaman Murji'ah. Bukankah itu yang banyak kita hari ini? Kadang salatnya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Kadang sekolahnya sekali seminggu, 52 kali lah seminggu setahun. Tiap Jumat salatnya. Itu paham Murji'ah. Cuma dia tidak tahu itu pemahaman Murji'ah. Betul Bu? Itu kalau kerja fikih ke fikih lagi. Nyo gawi palutui, gatal di lutui, gawi di lutui, gatal di kapalo, gawi kapalo. Kalau bertanya makrifat, kajian hakikat dan makrifat ke atas. Kalau tajam masalah fikih, kajian di fikih. Jadi kalau kita mengaji makrifat, tu bertanya ke ulama fikih. Gatal di lutui, gawe di kapalo. Makanya meleleh selemor. Kecil awak ni gila dia, betul? Jadi tergantung, makanya kalau ke fikih jawab fikih lagi. Tapi kalau lah dapat kita itulah masalah Bu. Kenapa hati banyak terhijab di level makrifat? Kita terlalu lama di syariat. Ya. Sehingga terpatri di apa kita nih, di reptil kita nih. Ini tidak sesuai. Karena terkonsep hukum terus, terkontaminasi. Maka dia ada semacam apa namanya Bu di sini Bu? Otak depan nih. Semacam reptil apa tuh. Jadi kalau yang baru dia menantang tuh. Ini kenapa? Ya, pengalaman dan pengaruhnya, mindsetnya. Maka dia tertutup hatinya. Itu dia. Kan kalau anjing dikasih kurta itu kan aktif nih, kan nampak untuk menyerang dia. Di kajian ini tidak masuk logika, tidak terjangkau oleh logika, tidak mampu huruf dirangkai membentuk kalimat dan kata. Karena kajian rasa.
Siapa yang bisa buat definisi? Apa definisi T? T adalah air yang bening agak kekuning-kuningan. Koncong Pak Lurah itu kuning. Insya Allah tidak bisa. Dia cuma dirasa saja. Itulah dia. Tapi tidak apa-apa. Dengan selalu kita banding, dekat paham. Banding, dekat paham. Itu dia. Karena membedakan makrifat dengan fikih aja jadi. Jadi kajian makrifah ini kajian rasa. Kajian fikih, kajian aturan. Maka syariat air wajib membasahkan di kajian fikih. Syariat api sifatnya membakar. Di kajian makrifah biiznillah. Kalau diizin Allah, maka jangan masuk kalau tidak disuruh Allah. Tapi kalau Allah suruh masuk aja. Tak kata bakar. Nah, itu dia. Ini aja dengar. Nah, itu dia. Kan mudah ya. Lebih simpel kajian makrifat itu dari kajian fikih. Kajian fikih itu ribet sekali. Capek kita nih. Apalagi di depan ibadi. Ini baca 1000 sehari. Lagi ikut aku. 1000 sehari. Nah bedanya Ustaz untuk sabar, Ustaz dibaca doa sabar banyak-banyak. Sabar kan enggak ya dong? Coba Wak beralih ke marifat, artinya Wak macam mundur gitu kan? Surah Allah. Ada lebih dasarnya lagi Bu. Sekarang kena banyak TikTok. Dikirim kawan. Baca nih selawat nih sekian, lunas utang, masuk duit dalam sekian, tak terduga sekian. Lama lele selemo ini om baca. Alah masuk. Nah, itulah kajian fikih itu. Capek kita kajian fikih itu. Nah itu yang zikir itu doang. Kan kemarin dibilang Bu, yang zikir itu dibuat perumpamaan kemarin. Masih ingat? Yang abang kerja ya, jangan lupa dah bang. Tap kunci pintu, masuk kamar. Saparudin. Betul dah Bu? Ya. Dikiranya yang ingat itu menyebut. Ya. Sampai malam Saparudin. Pulang laki jam 7 malam. Dibuka tuh dong saji. Nyelita pawi. Lai diingat abangnya. Lainnya Saparudin Torudin. Sampai abangnya jatuh tolak. Betul tak? Itu tolak. Tak itu yang ingat tuh. Apa yang ingat tuh? Yang abang pergi ke Jaya. Jangan lupa dah. Yuk. Apa diingatlah sifat-sifat tadi. Kalau abang pulang malam, nyo suka buat kopi segole, goreng pisang. Ku abang kalau ku suka biasanya goreng dadar. Pulangnya, wah itu yang ingat tuh. Ku kopi abang. Tambah sayang lah tuh enggak tuh. Ku ingatnya. Boleh tanya lah kamar. Baca dibaca doa. Jatuh tolak ulia masuk punaunya. Jadi itu ya. Nah kita kan lama di situ, maka baca tabarok sekian. Habislah waktu. Kan kawan tak tahu buka kadai. Kawan lah buka puntung 2 juta, 12 juta belanja awak nak mabuk tabarok. Ini dah kajian fikih dulu ya. Bukan kita hina, itu tuh ibadah boleh. Iya. Kan tak dia. Daripada dia mengunjing, biarlah baca tabarok. Cuma kau lah 20 juta belanja boleh. Buat tabarok rezeki banyak. Buka je kau dari rumah. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah. Apa subhanallah? Yang kualitas 1, kecil 1. Kualitas 2, kita 2 itu subhanallah. Itu yang zikir. Kalau lah subhanallah, pujian datang. Enak belanja ke sana tu. Memang mahal, tapi kalau yang rancak ya boleh rancak. Kalau pujian datang, alhamdulillah, wallahu akbar. Di mana ton di Bangkinang tinggal beribu ruko ke awak je belanja. Ialah besar. La haula wala. Itu lagi kita subhanallah walhamdulillah wala ilah. Tersebut. Itulah pemandi sesungguhnya. Kau ni buat mandi gajah. Bila lu mandi gajah tu berserak-serak. Capek kita Bu sebenarnya kalau jadi kita capek. Kalau marifat kan nak Bu ya. Hadap yang tidak bermasa, tidak berkira. Kemana melihat nampak Allah. Udah. Iya. Simple. Jadi marifat itu amalan simple. Lakukan saja, tapi ada Allah. Iya. Mana-mana Allah. Iya. Karena nampak Allah tak berani menghina lagi. Iya. Menghina makhluk, menghina Allah.
Oh, Jadi juga. zikir 5.000 kali gitu. Iya. Ndak apa je bu. Kadang awak sempat gosok gigi dia. Beros ya gigi sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Asal jangan berbuyo lah ya. Dia tak pernah disalahkan karena sesuai levelnya. Nah, tak apa-apa. Kasih jempol. Cobalah kalau tak percaya bu. Begitu ada anak TK, dia baru hafal surah Fatihah, dia pasti datang ke awak. Nenek, cepat dengar, adik hebat sekarang nek. Dapat 2 kali tepuk tadi dari ibu di sekolah. Apa? Adik hafal Fatihah. Coba simak nek. Bismillah. Pasti kita senyum. Kenapa? Karena kita lah paham. Betul bu. Tapi karena dia baru dapat, iya, bangganya minta ampun. Kalau perlu setiap kampung, adik dapat. Ya begitulah bu. Duduk, tabarakallah. Tak apa jodoh. Kasih jempol mantap. Daripada dia. Itu usaha namanya. Iya, daripada dia mengunjing kok acak itu deh. Kita pelihara. Tapi kan tidak sampai di situ. Jilbabnya pertama keluar bu, Permina, apa? Basmi. Kain takuluk dipakai dulu bu ya. Makanya piaman tuh bu, itu yang aslinya bu, kain sawong kan. Itu dulu bu, nyalon jilbabnya. Itu dulu. Tapi modern kan tambah lama tambah halus, tambah lama tambah halus. Ibadah gitu ya. Tapi Allah kan lihat usahanya. Iya lihat. Betul. Lihat usahanya. Rupanya Allah tuh tidak di atas, tidak di bawah, tapi rupa yang baik. Perjalanannya. Rupa yang baik. Itulah yang maha. Membayangkan di mana di atas, di langit, di mana kan gitu biasanya. Iya, itulah. Ndak apa jadi level itu. Berarti lebar sampai sana. Penting usaha ya Ustaz. Iya, usaha. Tapi kalau nggak ada usaha. Ndak ada yang salah pokoknya. Yang salah ndak asolat dah. Itu dia. Yang salah yang tidak berusaha ya Ustaz. Iya, topik. Kini sesuai ndak bisa dipasur, Bu. Makanya mengaji ini diibaratkan sama apa kemarin Bu? Buah mangga. Satu tangkai, tapi masaknya tidak ada yang sama. Tergantung aktifnya mencari makan. Yang aktif menguning seorang nih. Yang tidak aktif masam toru aja. Itu kita yang tahu. Yang ininya malah gugur. Itu. Jadi makan di kajian makrifat tidak ada guru. Tidak ada guru. Ya ada guru maha guru. Itu beda dengan terikat. Kalau terikat ada guru, maka mendewakan guru. Itu makanya. Maka Nabi itu tidak ada panggil guru. Dia panggil sahabat dan sahabat dan sahabat. Kalau bercermin ke Nabi itu kan gurunya Jibril, nggak Ustaz? Allah lah semua. Perantara. Jibril itu nama malaikat. Malaikat itu namanya perantara. Jadi nanti lah masuk kajian marifat, mana yang malaikat dari otak limbik ke jantung ada urat itu perantara itu malaikat. Ini Jibril namanya, ini Mikail namanya, ini Israfil namanya. Ada kitabnya lagi namanya Al-Aqilah. Nah, itu dia. Makanya semakin dibuka semakin nampak. Oh, Jadi alam itu ada di. iya, maka tadi aras, kursi, itu dia Bu. Lumaput, Jabarut, Malakut, itu fotokopi semua. Anak semua, maka bisa diatur. Maka disebut manusia itu khalifah, dia raja. Raja laut, raja tikus, raja moncik, raja monyet. Raja. Maka Sulaiman lah coba praktik pertama, betul Bu? Sejak sholat lebih canggih dari sekarang. Ini HP canggih Bu. Bisa telepon, bisa bicara, bisa nonton, bisa foto, betul? Pesawat bisa kemana-mana. Apa kekurangannya? Wajib pada pramugari, awak kapal, ada minyak, ada lapangan bandara. Nabi Sulaiman bagaimana canggihnya? Saya salat, angin, saya mau ke sana. Sejadah, tanpa bensin, tanpa sinyal. Canggih Bu ya?
Makanya berkor-kor jin paling hebat. Saya pindahkan istana engkau tuh Sulaiman. Sebelum kau berdiri, datang orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, yang kenal Allah. Apa katanya? Sebelum matamu berkedip terbuka, kau pindahkan. Selesai. Nah, nampak bu? Yang kenal Allah lebih masuk asar ya. Di Jakarta. Ya. Itu Datuk lah berdiri di apa? Jadi kesimpulan awak tuh nak perlu kepo ada Ustaz, mau apa orang urusannya lah ya Allah Ustaz ya. Urusan kau jawab aja buat aja. Iya. Maka dalam kajian fikih kita belum kemarin lagi bu, tahayat dilarang Nabi kita melihat kiri dan kanan saat tahayat, kecuali mata tak boleh melebihi telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh tengok kiri kanan. Kalau tengok kiri kanan, apa dalam hadis tu? Kamu laksana ayam jantan hutan. Bahkan hadis lain ayam anjing hutan. Ayam hutan. Ayam hutan tahu bu? Ayam hutan tu kalau nengok betina kok. Dihina Nabi kalau tengok kiri kanan punya awaknya. Lain ayatnya pun tak boleh tengok punya awak lagi. Terserah dia. Nak giko. Ya, ya. Terserah punya awak aja tengok. Lain ayat. Haram. Ya. Kau dia nampak dalam mukena? Dia tengok. Mantap. Tak boleh. Punya awak je diurus. Illallah. Haram tu. Tapi kalau juga kan terlihat sama hati Ustaz. Ya. Enggak. Kena kajian fikih bu. Kajian fikih begitu bu. Sunat muakkad mata melihat telunjuk. Itu maknanya adalah tauhid uluhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan pandangan Nabi tak pernah melampaui telunjuknya. Tauhid uluhiyah. Nah, kita kajian fikihnya belum sampai situ ya. Nah, cuma kemarin berubah pula bab lain ya. Tak apa-apa, ikut ulang lagi. Kemarin kajian fikihnya apa? Masih sholat ya? Oh iya ya, tapi sampai apa bro? Oh sampai ihram baru ya? Oh iya ya. Cerita ya betul. Nanti bu ya, ini ada 5 ya kajian fikih itu. Saat berdoa, niat mustajab dan doa mustajab. Jadi Ustaz ya, ya enaknya belajar marifat itu Ustaz. Kalau menyimpulkan Ustaz, jadi istilahnya awak garis lurus aja diri aja beresi gitu kan. Mau apa orang tuh urusannya ya Allah gitu. Jadi enggak usah campur. Makanya bu, kajian makrifat ini sama seperti kita naik haji bayar dam. Oh. Kita bayar dam. Iya, dah. Mau Salah, kayak- makannya sungkahnya seorang, itu urusan awak. Amaluna wa amalukum. Ini tugas kita dah bayar. Iya. Mau dimakan sih terserah, itu udah urusan kita. Itu dia. Jadi maka di makrifat selalu disampaikan, haram kita memadamkan lampu orang, cukup hidupkan lampu kita. Kalau lampu kita udah terang, kalau ibarat buah yang udah masak, semua mata suka melihatnya. Yang tua, yang muda, semua anak-anak senang. Maka Nabi kena udah masak, lewat gunung-gunung ucap salam, lewat batu-batu ucap salam, lewat di pohon-pohon ucap salam, senang semuanya. Kena ada masak. Cukup terangi lampu kita terus. Tak perlu tengok kiri kanan. Capek kita. Jadi kalau misalnya kita dalam satu grup bersosialisasi itu Ustaz, bodo amat lah dia gitu kayak Prabowo gitu kelakuannya biarnya gitu Ustaz. Nggak mikirin gitu Ustaz. Lihat. Dengarkan aja suara hati, kuncinya itu aja. Hapus saja. Kalau katanya ikut, kalau enggak katanya jangan, udah selesai. Hapus saja, ya hapus lah. Gitu ya. Jadi mendengarnya ini ya, bukan mendengarkan bisikan orang, bukan dipengaruhi oleh. Jadi konsepnya sini. Maka selama kita dengar ini pasti yang baik. Tapi kalau luar mendengar ini, banyaklah informasi. Habis kita ya, jantung. Masa bisa gitu nyaru? Masa habis lah kita. Tapi kalau dengar ini, saya enggak, saya ini selesai. Habis. Salah pun kata orang, tapi kalau dia suruh itu dah selesai. Tak terpengaruh oleh apapun. Maka disebut keyakinan beriktikad. Maka disebut akidah. Iktikad. Sangat tekad. Tadi ya. Tekad, akidah, satu kalimat. Tak tergoyahkan. Bagikan terumbu karang di dasar laut.
bagaimanapun ombak gelombang dia aman di bawah, di bawah. Nah, dia senang. Cuma mungkin sampai situ aja dulu Bunda ya. Kayaknya udah masuk asar. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.